Baik, selamat pagi untuk semua peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Suara saya jelas ya? Baik. Sambil menunggu yang lain untuk hadir, kita langsung mulai saja, karena ini sudah pukul 9:10, tapi kita akan masuk mulai dari pendahuluan, yang nanti semua materi akan dijelaskan oleh Pak Angga Ginanjar. Jadi kami dari Kompas Publishing Indonesia, biasanya memang ini adalah webinar rutin yang kita selenggarakan tiap bulannya. Kita memperkenalkan web aplikasi kita yang bisa digunakan untuk para guru dan edukator, khususnya pelajaran bahasa Inggris. Ya, untuk orang tua juga boleh, nanti mungkin orang tua bisa minta gurunya ngajarin dengan materi-materi yang ada di kelas box Inggris. Baik, nanti sebelum mulai kita mungkin bisa foto-foto dulu untuk dokumentasi. Silahkan wajahnya ditampilkan. Kalau bersedia untuk buka kamera, kita akan syuting ya. Kita akan foto bersama. Ya, wah, Bu Handayani, aku baru lihat loh wajahnya Ibu. Mantap ini. Ibu ngajar yang, Ibu Kumon ya Bu ya? Ya Bu, saya Kumon. Kumon ada bahasa Inggris juga kan ya? Ada. Oke, mantap. Ya. Ya, baik. Nih, belum ada yang mau tampilkan kamera ya, nggak apa-apa. Baik, kita akan ambil dokumentasi sebentar. Nanti setelah itu karena sudah padat ke materi, takutnya udah nggak sempet dan lupa, ya. Oke, sip. Sudah mulai ada yang menampilkan wajah sebentar ya. Silakan nanti sambil mengerjakan yang lain, kita foto dulu sebentar di sini. Oke, siap ya semua ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Semuanya sudah tersenyum. Ya, ini sekali lagi perlu gaya bebas ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, kita langsung mulai saja untuk materi pada hari ini supaya tidak terlalu lama nanti selesainya. Saya persilakan untuk Pak Angga untuk memaparkan siapa kita dan juga tutorial untuk aplikasi Classbox Inggris yang bisa dipakai untuk para edukator. Baik, silakan Pak Angga. Baik, terima kasih Miss Feby. Terima kasih juga buat Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia hadir. Alhamdulillah, sekarang juga pesertanya sangat ini ya, meskipun tidak terlalu banyak. Jadi ini mudah-mudahan bisa lebih bisa lebih bermanfaat, bisa lebih kita lebih banyak berkomunikasi. Jadi saya juga ingin untuk sesi kali ini saya ingin lebih interaktif, Miss Femi. Jadi boleh silahkan di tengah-tengah saya presentasi, ada yang mau bertanya, ada yang mau langsung menyampaikan pendapat, boleh. Jadi lebih santai saja. Karena saya juga pakai backgroundnya lagi santai ini. Jadi saya ingin lebih banyak interaktif, lebih banyak komunikasi saja. Dan kapanpun boleh bisa buka mic-nya ya, open mic-nya. Open mic. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi materi intinya, ini adalah sesi webinar Classbox, training Classbox untuk saya rasa ketiga kalinya ya Miss Femi ya? Iya. Ya. Baik, saya coba ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti sesi 1 dan 2, apakah ada di sini? Atau ini baru sesi ketiga semua ikut? Ini baru semua ini. Baru saya. Baru ya? Oke, baik. Terima kasih. Berarti ini ada yang sudah pernah buka
websitenya Classbox? Saya belum, masih penasaran. Belum. Yang lain juga belum berarti ya. Jadi ini baru pertama kali juga. Jadi masih belum terlalu tahu juga ya mengenai Classbox ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mohon maaf nih banyak tanya dulu nih supaya nanti kita bisa langsung tahu kemana kita arah untuk trainingnya ya. Ada yang sudah pernah ada yang sudah tahu Kompas Publishing itu apa? Apa? Perusahaan apa? Perusahaan penerbitan. Penerbitan ya. Oke, terima kasih Bu Nur. Yang lain belum tahu ya? Oke, baik. Oke, jadi ini saya simpulkan bahwa Bapak Ibu sekalian memang adalah baru mengenal Kompas Publishing dan juga baru mungkin ingin mengetahui tahu Classbox mungkin hanya sekitar namanya saja, tapi belum tahu ini fungsinya apa, kemudian di dalamnya ada apa saja. Ya, saya bisa simpulkan seperti itu. Oleh karena itu saya coba share screen-nya. Baik. Slide saya sudah bisa dilihat ya? Bisa. Baik. Saya awali untuk sesi kali ini dengan memperkenalkan Kompas Publishing. Saat ini Kompas Publishing adalah perusahaan yang berbasis di Korea Selatan. Kita sudah berdiri dari tahun 1999. Jadi bukan perusahaan muda dan juga bukan perusahaan sudah lama-lama banget gitu ya. Jadi kita memang masih tetap terus berkembang. Nah, ini dia. Kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang ELT, Materials Developer, dan juga sebagai publisher. ELT itu adalah pengembangan buku-buku bahasa Inggris untuk sebagai bahasa asing. Nah, namun dalam perkembangan saat ini kita juga melihat pasar-pasar kita sudah mulai berkembang juga. Jadi saat ini kita juga sudah memiliki program mengenai Mandarin Chinese untuk pengembangannya. Oke. Nah, untuk materialsnya mulai dari mana? Mulai dari KG, TK, sampai juga dengan dewasa. Jadi kita punya program TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan university, dan juga untuk umum. Ya, untuk umum juga kita ada. Terdiri dari apa? Kita punya course book, kita punya skill books, kita juga punya buku-buku bacaan untuk anak-anak, kita juga punya test preparation, ada TOEFL IBT, ada TOEIC, dan juga kita punya English for Special Purpose. Sana ada bisnis, ada hospitality, dan sebagainya. Nah, Kompas Publishing saat ini sudah menjual produk-produknya, program-programnya ke lebih dari 40 negara di seluruh dunia ya. Jadi ya lumayan banyak. Jadi kita adalah perusahaan yang memang sudah dipercaya di beberapa negara. Dan saat ini kita sedang mengembangkan blended dan pure digital solutions. Jadi program-program kita semuanya, buku-buku kita, itu kita sudah support semuanya dengan digital solution-nya, dengan digital produknya ya. Baik, ini adalah bagian mengenai kesinambungan antara program-program kita. Jadi yang di tengah Kompas Publishing itu kita memiliki physical books dan juga kita memiliki e-books ya. Jadi hampir seluruh physical book, buku fisiknya terbitan Kompas Publishing itu memiliki digital book, e-booknya ya. Jadi sama persis dengan physical booknya. Kemudian juga akan disupport dengan Classbox, nanti akan kita bahas saat ini. Classbox ini adalah secara garis besarnya platform buat guru untuk mengajar.
Dan juga di sebelah kanan dari saya, sebelah kanan tuh ada Big Box. Itu adalah platform buat siswa untuk belajar mandiri, individual online learning, tapi juga nanti kita punya kesinambungan dengan physical book, dengan e-book, dan juga dengan kelas box-nya ya. Nah, untuk penggunaannya ini saya rasa Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat familiar dengan fitur program-program ini. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, dan bisa menggunakan Microsoft Teams dan sebagainya. Mungkin yang sekarang ada yang baru, saya masih belum tahu update-nya. Nah, tapi ini bisa menggunakan program-program ini. Oke, ini hanya sebagai gambaran saja. Program-program kita mulai dari skill books, phonics, course book, readers, dan test preparation ya. Jadi kita sangat lengkap. Apapun yang nanti dibutuhkan oleh guru-guru, oleh Bapak Ibu sekalian untuk belajar bahasa Inggris, untuk mengajar bahasa Inggris, sudah lengkap di Kompas Publishing. Jadi silakan nanti juga kalau memang masih ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program-program kita, bisa mengunjungi websitenya classboxenglish.com atau kompaspub.com ya. Baik. Saya rasa itu nanti ini akan ke depannya akan kita langsung ke Classbox. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai Kompas Publishing atau ada yang mau perlu sesuatu? Baik, saya rasa tidak ada ya, karena itu hanya perkenalan saja. Dan saya akan lanjut mengenai ke materi mengenai Classbox dan Classbox ya. Jadi nanti sebelum kita praktek, saya akan coba jelaskan dulu apa itu Classbox ya. Jadi Classbox itu adalah, kita lihat di sini, ya ini easy to use teaching platform. Jadi ini secara garis besarnya adalah platform buat guru dalam mengajar ya. Nah, di sini masih tertulis bahasa Inggris, tapi nanti ke depannya kita akan ada program mengenai Chinese juga ya. Oke, bisa digunakan tadi yang sudah saya sebutkan, bisa digunakan di kelas ataupun juga bisa menggunakan online remote teaching ya. Remote teaching itu adalah online seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya. Fiturnya ada apa saja di dalamnya, nanti akan di dalam Classbox ada digital books, e-book ya. Kemudian nanti juga Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan fitur Learning Management System. Sudah familiar ya dengan Learning Management System ya, Bapak Ibu sekalian ya? Halo? Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Sudah tahu LMS belum Pak, Bu? Belum, Belum, Bu. Mbak. Belum. Oke. Baik, nanti kita akan belajar. Jadi Learning Management System itu adalah nanti kesinambungan ya, berkesinambungan antara guru dan siswa nanti agar ada kesinambungan antara guru dan siswa. Nah, ini biasanya sih digunakan untuk online learning ya, untuk pembelajaran secara online. Nah, nanti juga di dalam Classbox di sini tidak disebutkan ada interactive whiteboard yang lebih e-book yang lebih interaktif gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu ini mengenai digital books, mengenai LMS, dan sebagainya. Oke, digital books kita ada lebih dari 100 course, mulai dari TK sampai dengan dewasa ya, adult. Kemudian untuk semua program-program kita itu mengacu kepada international standard. Framework-nya adalah CEFR, Common European Framework of Reference. Jadi kalau memang anak-anak kita sudah menggunakan program-program dari kita, sudah selesai sampai dengan buku terakhir, begitu ya, buku apapun itu. Nah, itu biasanya kita memiliki level-level setiap bukunya, level-level CFR-nya. Nah, jadi
buku-buku kita sudah berstandar internasional. Jadi termasuk nanti skills-nya ya, skills yang dimiliki oleh siswa itu tidak usah ragu lagi, standarnya pasti akan sama dengan standarnya anak-anak di luar negeri begitu ya. Nanti di dalamnya juga akan ada media-media seperti audio, answer key, dan untuk pembelajaran ya, tools pembelajaran buat guru. Dan juga di dalamnya Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendownload materi-materi, tes-tes, audio, MP3, dan teacher's guide dan sebagainya sesuai dengan nanti buku yang dipilih. Kemudian nanti juga akan ada online dan offline content through platform and textbooks. Oke. Nah, ini tampilan secara homepage ya, homepage dari Classbox-nya. Ini contoh bukunya saja. Dan ini adalah contoh apa-apa yang bisa Bapak Ibu sekalian download nanti sesuai dengan bukunya masing-masing. Nanti akan berbeda setiap bukunya ya, ada apa, dalamnya ada apa saja. Oke, ini adalah Learning Management System, Ya. LMS yang kita miliki di Classbox ini memang masih sangat sederhana. Jadi tidak sekompleks misalkan Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar LMS yang lain ya. Jadi di sini kita bisa memanage kelas, kita bisa meng-assign homework, kita bisa memberi homework ke siswa, dan juga kita setelah memberi homework kita bisa melihat laporan dari siswa apakah sudah mengerjakan atau belum, kemudian nilainya berapa nanti bisa dilihat ya. Oke, itu saja sepertinya, dan ini adalah detailnya. Oke. Oke, dari Classbox sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang di chat room ya. Nanti bisa sekalian dibahas lagi. Apakah ini sesuai dengan bayangannya? Ada di chat room ini. Mau nanya Pak. Oh, Boleh, jawab. silakan. Makasih Pak atas kesempatannya. Baik. Itu berarti buat materinya itu bisa di-download gitu ya Pak? Yes, betul Pak. Nanti kalau misalkan Bapak, karena ini sebetulnya adalah platform berbayar ya Pak ya. Jadi nanti ketika Bapak sudah membeli programnya, digital booknya, nanti Bapak bisa download semua materi yang ada di dalamnya. Dan itu Pak bentuknya apakah Word, PDF, atau PowerPoint gitu Pak? Yang mana nih Pak? Yang materi-materi yang ada. Oke, yang downloadable maksudnya Pak ya? Nah, nanti sesuai dengan apa yang Bapak download, kalau misalkan apakah di-download, setelah dapat materinya di-download, terus di-print out buat anak-anak terus dibagi, atau ada yang berupa PowerPoint biar bisa dijalankan di slide gitu Pak? Oke, baik. Jadi Bapak ketika nanti Bapak buka e-booknya, itu akan berbentuk berupa slide PowerPoint. Bukan PowerPoint sih, maksudnya berupa web ya. Berupa web nanti ada tampilan-tampilan sesuai dengan buku fisiknya, sama persis dengan buku fisiknya. Nah, untuk menunjang pembelajaran nanti Bapak, di situ Bapak bisa download seperti audio berupa file MP3, kemudian bisa download, misalkan kalau misalkan setelah pembelajaran Bapak ingin melakukan tes kepada siswa, di sana ada unit test, ada midterm test, ada final test, itu berupa file Word yang bisa di-print dan juga nanti bisa dibagikan ke siswa, begitu Pak. Oh, ada materi yang berupa soal gitu juga kah? Betul. Nah, dan jadi, materi itu Pak per level atau kayak gimana? Kalau ya. anak SD-nya gimana, kalau SMP gimana, kalau SMA gimana gitu Pak? Baik. Nanti Bapak bisa dipilih dulu buku yang sesuai dengan kebutuhan Pak Lim. Misalkan Pak Lim adalah guru SD nih, guru SD juga kan di sana buku-bukunya banyak juga pilihannya. Nah, dipilih dulu buku apa yang sesuai dengan kemampuan siswa,
kemudian juga misalkan dengan jam pelajarannya, berapa jam dalam seminggu, itu nanti dipilih dulu Pak buku yang sesuainya. Itu Pak cuma materi aja kah atau bisa digunakan buat penilaian juga? Oke, baik. Nah, nanti mungkin untuk secara lebih jelasnya kita akan coba praktek ya Pak Lim ya. Kita akan buka situs website Classbox-nya untuk nanti Pak Lim bisa lihat. Nah, kemudian untuk tes yang seperti tadi saya bilang, kita bisa menggunakan fitur LMS. Kita bisa memberikan homework, memberikan PR ya ke siswa. Nah, nanti siswa bisa mengerjakan di platform yang lain yang tadi saya sebutkan, ada Big Box itu ya. Jadi Big Box itu ada platform untuk pembelajaran individual siswa. Nah, nanti PR-nya akan masuk ke Big Box dan akan ada notifikasi di akunnya siswa. Begitu Pak Lim. Oke Pak, thank you Pak. Ya, nanti kita coba sama-sama lihat ya Pak Lim ya. Siap. Nanti kalau memang misalkan setelah melihat ada lagi yang ingin tanyakan, nanti bisa tanya lagi. Ada yang lain, Miss Femi? Bentar, coba saya baca di chat. Ini sih memang sebenarnya karena belum pernah lihat aja, Bu. Mungkin bisa sambil lihat, jadi udah ada bayangan. Kebanyakan bingung, ini pakai aplikasi atau bukan nih pertanyaannya. Oke, Ke website ya. Tapi belum coba, jadi nggak tahu. Sambil coba aja, nggak apa-apa. Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba langsung mempresentasikan atau kita praktek ya kelas waktu seperti apa. Cuman saya mau tanya, ada yang mau jadi volunteer, ada yang pakai laptop nggak saat ini? Ada yang menggunakan laptop? Atau saya saja yang presentasi ya? Oke, baik, saya saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk memulai Classbox ini silakan masuk ke websitenya Classbox. Saya akan chat kali ya. Kalau misalkan mau langsung praktek boleh. Sudah ada belum tadi ya? Classbox English. Ada sih tadi di atas. Ketik lagi aja nggak apa-apa. Oke. Nanti websitenya adalah classboxenglish.com. Oke, saya akan screen share. Baik, nanti tampilan awalnya homepage-nya seperti ini. Di sini bisa lihat ada digital books, ada LMS, ada programnya, kemudian ada nanti info-info ya mengenai seminar dan sebagainya. Di bawahnya hanya ada penjelasan saja mengenai CFR, Common European Framework of Reference. Nanti juga yang masih belum familiar dengan CFR bisa dilihat keterampilan apa saja yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh siswa per levelnya ya. A1, B1, pre-starter, dan sebagainya. Oke. Baik. Nah, ini tampilan awalnya. Bagaimana kita ingin memulai Classbox-nya. Jadi sebelum Bapak Ibu bisa mengakses nanti digital book-nya, e-book-nya, memang harus join terlebih dahulu di sebelah kanan atas di sini. Klik join, kemudian create Classbox account, klik join di sini. Nanti silakan masukkan data-data yang diminta, seperti ada emailnya, kemudian masukkan passwordnya, nama, institusi, nomor handphone, dan sebagainya. Oke. Nah, setelah mengisi data semuanya, nanti Classbox akan secara otomatis mengirimkan link untuk verifikasi email. Seperti biasa ya, mungkin ini sudah sangat familiar mungkin Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika
linknya sudah dikirimkan, Bapak Ibu sekalian masuk ke emailnya yang sudah didaftarkan tadi di sini. Kemudian klik linknya dan setelah itu secara officially Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar, sudah join di classbox-english.com-nya begitu. Oke, paham ya sampai sini? Kalau nanti ada pertanyaan tengah-tengah boleh langsung interupsi saja, nggak apa-apa ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya step by step-nya benar-benar bisa dimengerti dan bisa paham gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana setelah kita join, setelah kita sudah terdaftar di Classbox, Bapak Ibu sekalian silakan login sama di sebelah kirinya join tadi ya. Klik login dan juga masukkan email yang tadi sudah daftarkan dan juga passwordnya. Klik login, dan kalau memang nanti di pertengahan selanjutnya lupa dengan passwordnya, jangan khawatir, kita sudah ada fitur forgot your ID, forgot your password untuk mereset ID dan juga passwordnya ya. Oke, sekarang kita login. Baik, tampilannya sudah mulai berbeda. Fiturnya masih sama, ada digital book, ada LMS, ada program, ada what's new ya. Oke. Kita coba masuk ke digital book e-book terlebih dahulu karena ini adalah sebetulnya fungsi utama dari Classbox adalah membantu guru untuk mempresentasikan materi, untuk mempresentasikan bukunya kepada siswa dengan lebih interaktif, dengan lebih visual, dan juga nanti akan ada audionya juga. Jadi sangat lengkap gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada request mau buka buku level apa? SD, SMP, TK, atau SMA? Boleh? Nanti kita akan sama-sama buka bukunya. SD. SD ya. Oke, baik, kita buka SD, primary. Kita klik di sini primary. Oh yes, sebagai info saja, jadi ini masih web based dan masih memerlukan koneksi internet ya. Setiap membuka Classbox, jadi harus punya kuota internet dan koneksinya harus bagus ya. Baik, kita akan coba buka Hangout saja ya. Kita buka Hangout level 1 boleh kita. Oke, jadi nanti ketika kita lihat, sorry saya back dulu. Jadi ketika kita lihat klik ya, belum klik hanya mengarahkan kursornya ke programnya, ke bukunya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat kalau memang belum tahu program-program Kompas, buku-buku Kompas, ini Hangout itu apa sih? Misalkan SoundSgrade itu apa dan sebagainya. Bisa klik dulu book infonya. Nah, di sini ada about the books, ya. Nanti bisa nah untuk memilih buku apa yang sesuai dengan siswa-siswa Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada CR levelnya, adalah pre E1 sampai dengan E1, ada berapa halaman. Kemudian ini about the books ya, bisa dilihat. Oke, kemudian bisa dilihat apa yang bisa di-download. Wah, ini sangat lengkap nih untuk Hangout. Jadi bisa download MP3-nya, audio, transkrip, syllabus, answer key, dan sebagainya ya. Ini untuk unit test, medium test, dan final test. Oke, mari kita lihat bagaimana tampilan dari e-book-nya. Kita klik e-book. Dan tampilannya akan seperti ini. Ini adalah covernya. Ini adalah daftar isinya ya.
Yang sebelah kanan dan di pinggir ini adalah info mengenai bukunya. Ini scope and sequence. Bisa dilihat untuk pilih-pilih yang sesuai, buku yang sesuai ya dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Ini adalah tampilan dalam bukunya. Jadi, tampilan di Classbox ini sama persis dengan tampilan buku fisiknya ya, yang perlu diketahui. Jadi, sama. Nah, bedanya apa? Tapi bedanya di sini Bapak Ibu sekalian bisa scan atau ada QR code di atas untuk memilih, untuk membuka audionya ya, track audio dan juga video nanti kalau misalkan ada video. Nah, namun yang sudah lebih praktisnya, Bapak Ibu sekalian sudah bisa langsung mendengarkan audionya langsung dari fitur Classbox di dalamnya. Sorry. Terdengar tidak ya? Suaranya Belum. tadi. Belum. Oke, sebentar. Waktu share screen Saya belum. stop share dulu ya, sebentar ya. Saya lupa. Sorry, di sini ya. Ya, diklik Share dulu. sound, oke. Here, I'm Mom. Baik, sudah bisa terdengar Number suaranya? 3. Hi, my name's Alex. Number 4. Terdengar tidak, Bapak Ibu? Kedengeran. Dengeran ya? Dengar. Baik. Jadi nanti di sini Bapak Ibu sekalian bisa langsung klik tanda play di sini untuk memulai audionya. Hi, I'm Brian. Number 5. Hello, my name's Emma. Oke, baik. Jadi untuk fitur ini akan memudahkan, akan less effort lah ya. Jadi buat guru tuh nggak perlu banyak ngomong lagi sekarang. Jadi tinggal setel saja audionya, apa tuh setel ya? Setel audionya, kemudian bisa ada native yang langsung berbicara. Kelebihannya apa? Kelebihannya anak-anak juga sudah bisa langsung beradaptasi dengan gaya bicara native-nya ya, bukan dari kita sebagai guru yang masih berbicara sebagai bahasa asing, tapi juga mereka akan mulai terbiasa dengan mendengarkan bahasa Inggris langsung dari native-nya. Nah, fiturnya apalagi? Fiturnya di sini sudah ada kunci jawaban. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu mengenai websitenya Classbox ini, jangan diberitahukan ke siswanya ya, karena di sini sudah ada fitur answer key-nya. Oke. Nanti untuk siswa ada bagian lain, ada website lain untuk membuka e-booknya tanpa ada answer key, kunci jawaban, dan juga tanpa ada downloadable materials. Oke, di sini bisa lihat sebetulnya fiturnya sama saja. Listen and say. A. Listen and say. Number 1. Backpack. Number 2. Pencil. Baik. B. Look. Number 3. Pen. Number 4. Erase. Baik. Nah, kemudian fitur apa lagi yang ada pada e-book digital book ini? Kita lihat di bagian atas ada teaching tools, ada alat untuk mengajar ya. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu lihat yang paling sebelah kiri ada list. Klik saja. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin langsung menuju ke materi misalkan di unit 4, tinggal langsung klik saja unit 4 dan e-booknya akan langsung masuk ke dalam unit yang dituju ya. Ini unit 4.
Begitupun pula yang lainnya, ini akan sama. Kemudian di sini ada fitur searching. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencari kata-kata dan sebagainya, di sini juga ada. Tinggal fitur klik apa saja, kemudian klik search. Oke. Nah, ini yang menarik juga kalau memang nanti kan dalam pembelajaran biasanya ada Bapak Ibu sekalian ingin memasukkan notes atau pengingat begitu ya, apa saja yang mesti diingat, kemudian dan sebagainya. Bisa juga menggunakan fitur memo ini. Kemudian misalkan, belajar vocabulary misalkan ya, mengenai keluarga dan teman. Nanti notes-nya apapun itu, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian klik save. Dan Bapak Ibu sekalian bisa membuka notes-nya, tinggal klik saja. Ketika nanti masuk lagi esoknya atau ingin mengajar lagi, ini untuk memonya masih akan tetap ada dan bisa langsung dilihat notes-nya seperti ini ya. Kemudian kita masuk lagi ke fitur selanjutnya. Di sini ada fitur drawing. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ingin meng-highlight vocabulary misalkan yang baru, vocabulary yang sulit, bisa meng-highlight di sini. Atau misalkan ingin menunjuk siswa, silakan untuk pronunciation mengenai father. Father misalkan Bapak Ibu sekalian highlight. Silakan anak-anak untuk coba pronounce ya, untuk coba bicara mengenai father atau dad. Kemudian juga di sini ada fitur ya, boleh. Fitur itu tadi tuh di mana Mas? Kok nggak keluar ya? Fitur yang mana Pak? Itu yang pian pakai itu Mas. Yang ini? Enggak. Yang note sama highlight itu tadi di atas kok di tempat saya nggak ada. Oh, Bapak sudah buka Classbox-nya? Sudah Mas. Baik. Bapak di atas ada fitur, ada tanda panah ini? Tanda panah yang mana? Ada yang ke atas, ada yang ke bawah ini nih. Di e-booknya? Bentar. Enggak ada juga Mas. Tidak ada. Tidak Harusnya ada. ada sih. Bapak sudah buka ininya, bukunya sudah? Sudah. Tapi ini buku yang levelnya yang beda kayaknya nih. Apa samakan dulu ya? Boleh coba. Oh, mungkin dia buka unit Bapak yang sekarang lain. buka buku apa Pak? Sekarang Ulun buka yang itu Pak, yang student book Hangout One. Hangout One. Ini sama, student book Hangout One. Ya benar. Oke. Di atas sudah buka seperti ini? Sudah. Itu halaman berapa ya Pak? Coba Bapak masuk ke yang halaman 11. 11. Oh ya, sama persis seperti itu. Tapi nggak ada tools yang buat highlight itu loh. Tidak ada tools buat highlight. Oke, baik. Highlight sama note. Baik. Saya coba lihat ya Pak ya. Saya stop share dulu. Bapak boleh share screen-nya nggak apa-apa ya, Miss Emi ya? Supaya jelas. Langsung aja, bisa kok. Langsung share screen. Bentar. Bapak menggunakan handphone atau laptop? Ya gini aja. Kurang jelas Pak, maaf Pak. Bentar Pak. Bapak menggunakan laptop ya Pak ya? Benar. Ini baru buka tadi Mas. Baru saya buka. Nah. Oke. Saya ini dulu ya, pinin supaya lebih
Di mana, Di atas Mas? nggak? Oke. Sorry, Bapak sudah login? Sudah daftar juga tadi. Sudah daftar, sudah login ya? Iya. Oke. Oke, Kan tadi baik. ada kan di atas ini tadi, Mas, buat highlight, buat Coba note agak ke kiri Pak, sedikit Pak. ke kiri. Ada Ini. di sebelah kiri ada home, ada ini nggak ya? Oh, ini. Bukan sebelahnya. Nggak, yang ini. Home Oh, ada, download MP3 sama book info. Oke. Sebentar ya Pak ya, coba saya cek ya. kalau di laptop ya, kalau di handphone juga ada. Harusnya ada ya, sebentar. Jadi buka pakai Chrome atau apa Pak? Pakai Browsernya? Mozilla, Bu. Oh, pakai Mozilla ya. Takutnya karena browsernya yang nggak cocok. Oh, lebih enakan yang Chrome ya? Oh ya, sorry. Iya, Permasalahannya bukan di situ Pak. Oke. Saya baru ngerti. Ini kayaknya memang. Oh ya, isi. Suara Ya. aman, Pak. Iya. Saya ini coba juga buka dengan ini Pak, dengan akun yang lain ya, bukan pakai bukan akun yang berbayar. Ini memang berbeda akunnya. Jadi memang kalau masih akun yang trial seperti Bapak ini kan masih belum akun berbayar ya. Iya, benar. Jadi itu tidak ada fitur untuk teaching tools yang tadi Pak. Tapi nanti ketika Bapak sudah membeli bukunya, membeli account-nya, itu akan muncul. Karena saya coba di sini juga saya menggunakan fitur yang tidak berbayar, akun yang tidak berbayar. Memang tampilannya tidak ada untuk teaching tools-nya. Betul, mohon maaf sekali. Oh, berapa Pak kalau boleh tahu nih? Tergantung bukunya Pak, nanti Bapak boleh WA saya saja dulu atau misalkan kontak saya dulu ya, karena ini sebetulnya nggak terlalu mahal sih kalau untuk e-booknya saja. Tergantung anunya ya? Tergantung bukunya, betul Pak. Enggak setiap masuk kayak gini mau download Bisa apa semua aja. buku Ya, langsung. kecuali kalau memang misalkan Bapak ingin yang premium account ya. Jadi untuk yang kelas box ini ada dua tipe tipe akun ya. Jadi ada yang premium, ada yang biasa. Jadi perbedaannya kalau yang premium itu, akun premium, Bapak bisa membuka semua program buku-buku yang ada di Classbox. Nah, kalau untuk yang bukan premium, yang biasa, kita sebutnya biasa saja, biasa, itu Bapak memilih buku salah satu memang misalkan yang sesuai untuk pengajar di kelas, misalkan menggunakan yang Hangout. Nah, nanti Bapak hanya bisa membuka buku Hangout saja. Begitu sih bedanya. Oh, gitu. Ya. Ini yang biasa gini bisa download nggak sih, Mas? Yang mana, Pak? Yang trial kayak gini? Sampai bisa di-download lah. Oh, nggak bisa download. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa dilihat ya, bisa dilihat. Ya. Oh, ya, Jadi emang nggak kalau bisa. untuk yang memang kalau misalkan Bapak masih belum menggunakan fitur yang berbayar, itu hanya bisa review bukunya saja, dan itu pun hanya bisa membuka unit satunya saja, unit 2 dan selanjutnya tidak akan bisa buka, kita akan blok. Jadi ini hanya untuk mereview buku mana, misalkan buku apa yang sesuai dan sebagainya sih Pak. Iya Mas, nggak bisa buka unit 2-nya juga nih. Mantap. Mungkin Pak Angga bisa langsung jelaskan harga kalau premium berapa. Soalnya kalau Ya, menurut benar. saya juga nggak mahal. Ya, biasanya langsung pengen premium ini. Baik. Saya coba ini ya.
Bentar, share screen dulu. Oke, nanti di sini ada my page di atas. Di sini ada Classbook membership. Kalau memang Bapak ingin menggunakan ini yang full package ya, yang full package itu yang premium, bisa langsung klik saja. Di sini ada biayanya langsung Pak 90 USD. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses semua judul buku. Nah, tapi nanti biasanya dari distributor akan ada diskon Pak. Tapi saya tidak bisa menyebutkan diskonnya berapa karena tergantung distributornya. Nah, nanti dari sini Bapak akan mendapatkan diskon dari 90 US dollar ini. Itu per tahun ya Pak ya? Per tahun, ya betul. Nggak bisa per bulan dulu kan? Kalau yang premium tidak Pak, ini premium itu per tahun. Kita memang bukanya per tahun semuanya. Tapi ini Pak Angga boleh tanya, kalau ini bisa dipakai satu sekolah, satu account gitu bisa dipakai? Iya, bisa. Jadi gantian gitu bisa kan ya kelas mana? Iya. Kecuali nanti kalau memang misalkan, karena kan kalau LMS ya, kalau memang tidak terlalu menggunakan fitur LMS, bisa sih digunakan untuk beberapa guru. Akunnya bisa share akun gitu ya. Nah, cuman kalau memang misalkan nanti kalau menggunakan fitur LMS, karena LMS itu adalah personal ya, jadi antara guru satu kelas dengan siswanya, nah itu tidak akan maksimal, kecuali kalau memang misalkan tidak terlalu menggunakan fitur LMS, bisa sih sebetulnya. Berarti kalau yang satu lagi itu untuk yang per buku ya Pak? Ya, untuk yang per buku nanti, nah ini bukunya apa, nanti akan langsung masuk ke dalam My Book Shelf-nya di sini. Jadi nanti apa yang sudah Bapak Ibu beli bukunya ada di fitur My Book Shelf di sini. Nah, ini adalah buku-buku yang premium udah bisa memakai semua layanannya Mas? Yes, betul. Semua layanan, semua buku, semua program sudah bisa. Kalau yang di bawah premium tadi apa? Ini per buku Pak, jadi belinya Bapak misalkan mau beli buku Big Show gitu ya, akun e-booknya Big Show, bisa misalkan Hangout, bisa. Jadi nanti per bukunya level berapa begitu Pak. Oke. Misalkan Bapak sekarang ngajar apa Pak? Siswa kelas berapa? Ngajar siswa SD Pak. SD ya? Iya benar Pak. Nah, SD itu kan ada Big Show, ada Hangout nih. Kalau misalkan tadi yang bukan premium, Bapak misalkan SD-nya kelas berapa nih? Kelas 2, Bapak bisa beli e-booknya yang Big Show kelas 2, level 2 begitu, atau Hangout level 2 begitu Pak. Pak. Kalau kayak gini bisa nggak Pak? Bagaimana Pak? Misal nih kita ngajar murid private kita nih Pak. Mungkin 2 atau 3 lah gitu. Nah mau pakai buku kayak gini, kita kan udah langganan nih Pak. Posisinya udah langganan ya Pak ya, otomatis kan kita nge-print out tuh buat bukunya tuh. Print out bukunya? Enggak, kan tadi di download kan? Nah, jadi yang kita download itu Pak bukan bukunya Pak, yang download itu adalah filenya, audionya, kemudian tesnya, answer key dan sebagainya itu bisa di-download. Tapi kalau bukunya tidak bisa di-download Pak. Oh emang bentuk gini harus ya? Web, aplikasi betul. gini ya? Iya, ini karena masih web based. Tapi ada ini Pak, ada word list, daftar vocabulary-nya bisa di-download itu. Ya, nanti tergantung dari buku-bukunya ya. Ya. Oh, berarti emang belajarnya mau guru sama murid harus memakai media itu kah? Ya, jadi gini, kalau Bapak sekarang ngajarnya private ya Pak, bukan sekolah ya? Enggak, menurut saya sekolah juga Mas. Oh, sekolah. Private juga. Jadi gini,
Sebetulnya nanti beberapa distributor itu punya kebijakan, Pak, atau hampir semua sih distributor punya kebijakan. Kalau memang misalkan siswa Bapak, sekolah Bapak sudah beli buku ya, buku untuk misalkan di sekolah menggunakan Hangout. Nah, semua siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 misalkan sudah membeli buku Hangout-nya. Nah, biasanya nanti Bapak akan diberi akun gratis dari distributornya untuk menggunakan Flashbox ini. Biasanya sih dikasih nanti sesuai dengan bukunya. Jadi kalau misalkan sekolah punya menggunakan Hangout, nanti Bapak punya akses untuk membuka buku Hangout level 1 sampai dengan level 6 secara gratis. Nanti akan diberi oleh distributornya gitu sih, Pak. Oh, kalau menggunakan buku mereka buat dibeli gitu kah? Iya, jadi siswanya beli bukunya. Nah, nanti untuk gurunya, untuk akun Flashbox-nya akan diberi secara gratis. Oke. Pak Lim boleh minta guru anak private-nya beli bukunya, nggak apa-apa, Pak. Oh. Iya. Oh, dikira tadi bentuknya aja Mbak, Bu, file gini aja. Oh, ada bentuk fisiknya juga berarti ya? Ada bukunya, jadi sambil menjelaskan pakai internet itu untuk nambah lebih interaktif. Iya, maksud saya gitu. Jadi siswa juga tidak hanya pembelajaran di kelas, tidak hanya melihat buku saja, tapi juga lebih visual, bisa ditampilkan di proyektor kan, dengan seperti ini. Oke, Pak, thank you Pak, jelas Pak. Kecuali kalau memang misalkan siswanya tidak membeli buku, berarti gurunya harus membeli akun Flashbox-nya. Begitu. Pak Lim posisi di mana, Pak? Kalimantan, Bu. Kalimantan ya. Oh, Kalimantan ya. Sekolahnya belum menggunakan buku dari Kompas ya, Pak ya? Belum. Oh, belum. Memang baru tahu Kompas saat ini ya, sekarang ya? Iya benar, Pak. Oke. Sebenarnya ada distributor kita juga yang ada di Kalimantan juga sih, jadi meng-cover area Kalimantan, nanti coba saya ini ya. Iya, bisa dikontak. Sebenarnya kalau ngajar private $90 untuk akun premium setahun itu pasti tidak rugi. Akan sangat terpakai, betul. Akan sangat terpakai sekali. Jadi kan 1.350.000. Jadi kalau satu siswa mungkin ya saya nggak tahu, tapi kalau ngajar private kan biasanya biayanya cukup mahal ya, anak-anak yang memang mampu untuk les private, berarti ya mungkin biayanya ini udah pasti tercover. Dan juga ini akan bisa menambah prestis dari lembaga private-nya, karena selain kita sudah bisa interaktif, audio, dan juga Bapak bisa memperkenalkan ke orang tua siswa bahwa kita standarnya sudah standar internasional. Jadi kalau memang sudah mengikuti program private kita, nanti anak Bapak Ibu orang tua siswa itu standarnya sudah sama dengan standar luar negeri, begitu Pak. Ya. Pak Lim bisa bikin kelas untuk tes TOEFL misalnya, itu sudah ada semua nanti materinya. Iya. Bisa mengembangkan sendiri, bukan hanya untuk buku anak-anak, banyak. Jadi sebenarnya biaya segitu saya yakin pasti akan kembali, mungkin dalam 1 bulan juga udah balik kalau misalnya banyak kelas yang bisa dibuka. Oh, TOEFL udah di sini juga, Bola? Ada. Iya. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Pak Lim, ada lagi atau yang lain, Mbak? Mangga, silakan. Cukup, Pak. Thank you, Pak. Ini tadi Bu Nur Khayati. Bu Nur Khayati bisa ngikutin ya. Tadi agak ketinggalan dia. Ketinggalan kereta. Mudah-mudahan sudah bisa ikut. Bisa Baik, follow. boleh silakan. Sebelum saya lanjutkan, masih ada yang ingin bertanya,
Baik, kita lanjut saja ya. Oke, ini adalah tadi saya sudah sampai drawing ya. Kemudian yang menarik lagi dari kelas box ini adalah apabila Bapak Ibu sekalian sudah memiliki materi pembelajaran misalkan atau ingin menampilkan materi-materi pembelajaran di luar dari e-booknya ini, misalkan Bapak Ibu sekalian punya YouTube ya, link YouTube untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini juga bisa kita tampilkan di sini. Kita bisa langsung tampilkan linknya, dan Bapak Ibu sekalian tidak harus nanti buka browsing YouTube-nya, browser YouTube-nya, dan sebagainya. Tinggal klik saja di sini. Nah, sebagai contoh, kita coba buka YouTube ya. Misalkan pembelajaran bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Nah, misalkan ini. Kalimat berkomunikasi dalam bahasa Inggris cuma 4 kata. Let's go! Sudah lama? Well, kita hanya copy linknya, kemudian kita paste di sini. Misalkan judulnya belajar bahasa Inggris. Oke. Kita close. Ini kita tutup dulu ya. Dan di sini bisa langsung klik go. Dan tampilannya akan langsung masuk ke YouTube yang tadi. Seperti ini. Welcome to Good English Channel. Oke ya, menarik ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau memang punya materi yang lain, ingin ke YouTube, ingin ke website manapun, bisa langsung copy saja linknya ke fitur ini, fitur link. Oke. Kemudian selanjutnya kalau memang misalkan kurang besar, ada fasilitas zoom in. Bisa digerak-gerakan juga halamannya. Dan kembali ke tampilan awal dengan zoom out. Oke. Kemudian kita juga bisa jumping ke halaman yang diinginkan, misalkan halaman 56. Kita bisa klik dan kita masuk langsung ke halaman 56 ya. Fiturnya juga masih bisa digunakan, fitur untuk insert key-nya. Kemudian ini untuk halaman sebelumnya, ini untuk halaman setelahnya, ini untuk ke halaman awal, dan ini untuk ke halaman akhir. Oke, ini untuk fasilitas Undo-nya, Undo. Dan tampilannya apabila ingin tampilan satu halaman bisa, ingin tampilan 2 halaman juga bisa ya. Untuk yang ini sama, ada fiturnya, fitur thumbnail, bisa jumping, bisa menuju ke halaman yang diinginkan. Oke. Ini untuk full screen dan exit full screen. Escape. Ya, maaf ya. Kemudian ada fitur help-nya, nanti bisa dilihat di sini ya, bagaimana fitur-fitur bisa dijalankan. Di sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung ada fitur download, MP3 dan sebagainya, bisa langsung di-download. Kita akan coba buka silabus misalkan ya. Download silabus.
dan bisa langsung dibuka. Nah, biasanya sekolah-sekolah yang suka didatangi oleh Dignas membutuhkan ini ya, silabus dan juga lesson plan. Oke. Ini dalam bentuk PDF. Kadang-kadang juga ada yang berbentuk Word ya, tergantung nanti dari bukunya. Oke. Ini book info. Baik, untuk e-booknya sudah selesai saya mempresentasikan. Ada yang mau ditanyakan mengenai e-book? Halo? Kayaknya lagi lihat-lihat ya. Baca-baca. Ini sambil buka websitenya ya? Sambil buka. Ah ya, Oh, bagus ya. bagus. Oke. Kalau tidak ada untuk e-booknya, saya akan coba masuk ke fitur selanjutnya, fitur interaktif whiteboard. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui tidak semua buku dari Kompas Publishing memiliki fitur interaktif whiteboard. Jadi hanya buku-buku tertentu saja yang memiliki fitur ini ya. Kita klik saja interaktif whiteboard. Nanti di sini akan muncul buku-buku, program-program yang mendukung, yang memiliki fitur dari interaktif whiteboard-nya. Bedanya apa interaktif whiteboard dan digital book-nya dengan e-book-nya? Mari kita lihat ya. Kita buka interaktif whiteboard-nya. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Baik. Jadi untuk interaktif whiteboard, tampilannya berbeda dengan buku fisiknya. Tapi temanya masih bersesuaian ya. Jadi hanya tampilannya saja yang berbeda. Tapi untuk kontennya, temanya masih tetap sama. Nah, bedanya apa kalau di sini nanti interaktif whiteboard karena namanya juga interaktif. Jadi ini akan lebih interaktif. Ya, bisa trace, color and read, kemudian juga nanti ada aktivitas-aktivitas lain bisa dengarkan dulu. Unit 1. How many tigers are there? Listen and number. Number 1. Tiger. Tiger. Number 2. Lion. Lion. Nah, di sini bisa interaktif, siswa bisa maju ke depan misalkan ya. Yang nomor 2 siapa? Misalkan snake. Oh, tadi berarti salahkan tadi yang nomor 2 lion. Kemudian yang nomor 3 apa? Number 3. Monkey. 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 Nah, seperti itu ya. Jadi Number 4. ini bisa lebih interaktif. Elephant. Anak-anak juga bisa lebih aktif, Elephant. bisa maju ke depan dan sebagainya. Number 5. Untuk yang lain, karena nanti aktivitasnya akan berbeda-beda nih setiap bukunya. Nah, ini bisa ada tanya jawab seperti ini ya. Ada videonya juga di sini. Bapak Ibu sekalian bisa langsung ada videonya. How many lions are there? How many lions are there? There is one lion. There is one lion. Bisa pakai basket juga ya. How many tigers
tigers are there? How many tigers are there? There are Oke. Baik. Sorry. Oh, sorry. Oke, ini jadi lebih menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Saya ada transkripnya, kemudian mereka bisa menjawab langsung di sini, begitu ya. Ini bisa tulis how many bear. Nah, jadi bisa langsung tulis-tulis juga di sini. Jadi anak-anak bisa menulis. Jadi lebih interaktif ya. Kalau tadi kan yang e-book siswa lebih pasif, di sini bisa lebih aktif lagi. Dan juga sudah disediakan teaching tools sama seperti yang tadi ya. Pada dasarnya sama. Nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa explore sendiri untuk fitur-fitur pembelajarannya yang di atas ini. Baik, ada lagi sampai sini yang mau ditanyakan? Atau sampai sini ada tanggapannya, pandangannya mengenai kelas box? Mangga silakan, ada yang punya pandangan kelas box itu seperti apa? Apakah berguna atau tidak? Sesuai atau sudah punya rencana-rencana nanti ke depannya akan seperti apa? Boleh? Tidak ada ya? Tidak ada yang mau sharing-sharing? Oke, kita lanjut sekarang ke fitur selanjutnya, fitur yang mungkin... Ada pertanyaan? Interaktif whiteboard, kalau di kelas ditayangkan pakai LCD projector kah? Yes, betul. Jadi ini sebetulnya karena Bapak Ibu seperti seperti menampilkan isi laptop Bapak Ibu sekalian di kelas. Jadi buka interaktif whiteboard-nya, juga itu bisa langsung menggunakan LCD proyektor. Jelas ya, Miss Lijen? Tinggal disambungkan saja dengan proyektornya ya, Bu. Oke. Kalau murid mau menjawab dengan drag number, apakah itu dilakukan di laptop guru? Yes, betul. Kalau untuk ini karena memang ini adalah fitur buat guru, itu menggunakan laptop gurunya, betul Bu. Atau kalau memang sudah menggunakan proyektor, anak-anak bisa langsung saja tunjuk, misalkan nomornya bisa langsung tunjuk. Tadi kan kayak vocabulary ya, bisa langsung ke depan tunjuk proyektornya. Tunjuk slide-nya maksudnya. Baik, mungkin kita lanjut ke LMS ya, Miss Femi. Ini Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah fitur LMS ini adalah bagaimana kita bisa memberi PR
buat siswa untuk dikerjakan di gadgetnya mereka melalui sebuah aplikasi yang namanya Big Box. Oke. Jadi setelah kita memberikan PR ke siswa, siswa nanti ketika membuka aplikasi Big Box-nya, di sana ada notifikasi, ada homework yang harus dikerjakan, ada PR yang harus dikerjakan, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita memanage kelasnya, memanage siswanya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu sekalian bisa create dulu akunnya pribadi, maksudnya akun teachers-nya. Di sebelah kiri ada teachers. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa klik add teachers. Nanti silakan masukkan data-datanya, nama Bapak Ibu sekalian siapa, kemudian ID-nya, dan juga password-nya ya. Setelah itu bisa langsung klik save. Oke, sesimpel itu untuk memasukkan data kita. Kemudian setelah itu, setelah kita masuk ke dalam data gurunya, Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke klik kelas. Kemudian bisa meng-create kelasnya, add dengan mengklik add. Misalkan kelasnya kelas Hangout level 1, nama gurunya misalkan ABCD begitu ya. Tinggal langsung klik save. Semudah itu. Kemudian setelah gurunya ada, kelasnya ada, tinggal siswanya yang belum ada ya. Kemudian kita langsung klik saja student di sini. Dan kita bisa memasukkan nama-nama siswanya di sini ya. Baik, untuk cara memasukkan siswa, misalkan di kelas ada 20 siswa, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan fitur memasukkan satu persatu di sini. Namanya siapa, kemudian kelasnya kelas siapa, nama siswanya siapa, Big Box ID-nya apa, password-nya apa, kemudian tinggal langsung klik save. Nah, tapi ini kan memerlukan banyak waktu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan register multiple students di sebelah kanan. Atau kalau memang tadi di sebelumnya, ini juga sama ya, tinggal klik yang ada gambar 3 orang di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian harus mendownload dulu formnya. Klik download di sini. Kemudian masukkan nama-nama siswanya di sini. Kemudian ID-nya berapa, ID-nya apa, password-nya apa, dan juga class code. Class code ini yang mana? Class code ini adalah ketika Bapak Ibu sekalian sudah meng-create kelas, nanti di pinggir nambah kelasnya, misalkan di sini ada kombinasi huruf ya, kombinasi huruf dan angka di sebelah kanannya dalam tanda kurung. Ini adalah yang namanya class code. Oke. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini ke file Excel-nya. Ketika semua siswa sudah dimasukkan ke sini, datanya sudah dimasukkan semuanya. Bapak Ibu sekalian bisa langsung upload. Sorry.
attach filenya, select file, nanti filenya kan yang tadi di save, kemudian masukkan file yang tadi sudah dibuat ya, seperti itu, dan nanti secara otomatis siswanya akan masuk ke dalam kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian setelah gurunya ada, kelasnya ada, dan siswanya ada, selanjutnya bagaimana kita ingin memberikan PR buat siswa ya. Masuk ke homework, lalu klik add homework. Masukkan kelasnya dan jangka waktu pengerjaannya. Kemudian masukkan textbooks yang diinginkan. Misalkan Hangout level 1. Unitnya unit 2 atau unit 3 misalkan ya. Oke. Di sini ada pilihan kelas booster ataupun leading oceans. Kita pilih yang kelas booster ya. Nah, setelah itu di sini sudah ada masuk textbooks-nya. Hangout 1 Student Book Unit 3. Jangka waktu pengerjaannya tanggal 27 Maret dan batas akhir waktu pengerjaannya tanggal 2 April 2023. Kemudian masukkan nama ininya, misalkan ya nama PR-nya PR apa, quiz Hangout Unit 3 misalkan. Klik save, dan ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengklik save, notifikasi PR akan masuk ke dalam aplikasi Big Box-nya anak-anak siswa begitu ya. Kemudian setelah anak-anak mengerjakan PR-nya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat reportnya apakah anak-anak sudah mengerjakan atau belum, atau kalau misalkan nilainya berapa bisa dilihat di sini. Misalkan kita lihat sorry. 6 bulan. Oh ya, oke. Ini hanya bisa dilihat 6 bulan ke belakang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa melihat PR-PR yang sudah lebih dari 6 bulan gitu ya. Ini kita coba dari receiver. Ya, ini karena saya masih, ini dia. Nanti bisa dilihat. Ini karena belum ada yang mengerjakan. Oke, sini. Oke. Misalkan ini nama siswanya sudah terlihat. Skornya berapa, rata-ratanya. Mereka sudah, di sana nanti akan di aplikasi siswa, ada beberapa fitur yang harus mereka kerjakan seperti word flash, word match, quiz, video, unscramble, dan summary. Nah, nanti di sini akan terlihat nilainya masing-masing karena Ananda Noval ini hanya mengerjakan yang videonya saja, jadi untuk yang lain masih belum dikerjakan oleh dia. Jadi bisa terlihat oleh kita gitu ya.
Oke, begitu saja untuk fitur LMS-nya. Dan saya rasa saya sudah menjelaskan semua fitur yang ada dalam Classbox. Jadi sampai di sini Miss Femi untuk penjelasan Classbox-nya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Angga untuk penjelasan penggunaan classboxenglish.com. Dan bagaimana dengan para peserta? Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sampai sekarang? Biasanya kalau nggak nanya berarti udah jelas ya. Atau ada yang punya misalkan pandangan misalkan mengenai Classbox ini, apakah sesuai dengan harapannya atau memang berguna atau tidak, silakan Pak, jadi sebagai masukan juga nanti buat kita. Mungkin ada yang pengen ditanyain, kok ada nggak fitur ini, mungkin kita juga bisa timbangkan. Rekan-rekan di sini mungkin sudah ada yang pernah pakai buku dari Kompas Publishing, kayaknya belum ini yang di sini, yang baru-baru ya? semua. Hebat-hebat. Nanti mungkin Miss Femi, kan kita sudah punya grup WhatsApp ya. Nanti mungkin kita bisa share juga, nanti mungkin besok diingatkan hari Senin saya akan share katalog dari Kompas untuk bisa Bapak Ibu sekalian review mana buku-buku program-program yang sesuai dengan sekolah Bapak Ibu sekalian atau dengan siswanya ya. Ya. Bisa diajukan nanti untuk ke sekolahnya ya. Sekolahnya juga. Ya, yang penting sekarang nabung dulu untuk beli premium ya. Nanti untuk biasanya ya Bu ya, untuk distributor nanti akan ada diskon dari $90 itu. Jadi bisa lebih murah dari itu, ada diskonnya dari distributor biasanya. Karena mohon maaf, kita dari Kompas Publishing tidak bisa menjual langsung saat ini ya ke user, ke Bapak Ibu guru. Karena kita untuk penjualannya masih melalui distributor kita, ya. Ya. Baik. Ibu Lijen mungkin ada pandangan mengenai Classbox ini, Bu, boleh? Menarik, bagus. Apakah ingin banget punya atau biasa aja? Ibu Handayani juga nih yang ngajar juga. Atau Pak Lim yang tadi Pak Lim, gimana Pak Lim? Komenannya bagus Pak. Ya untuk mempermudah sih sebenarnya. Betul. Tapi ya itu tadi kalau mau memakai ini kan otomatis murid juga harus punya gitu kan Pak. Peningkat lidah nanti guru harus menyediakan kayak proyektor gitu kan di dalam kelas buat connect internetnya juga. Ya betul. Nah nanti begini Pak Lim, kalau memang misalkan kita kan ada, coba saya share screen lagi ya. Oke, saya lupa. Oke, jadi nanti untuk siswa, jadi siswa bisa memiliki e-book atau juga bisa memiliki fisiknya ya. Jadi bisa pilih physical booknya, bisa pilih e-booknya juga untuk belinya ya. Atau misalkan bisa combine, blend learning, punya fisiknya, punya e-booknya juga. Nah nanti untuk siswa ada web khusus. Nanti masuk ke student.playbigbox.com. Maaf, agak lemot nih jaringan.
Atau mau dari tempat saya, Pak? Udah ada big box-nya. Boleh ya? Boleh, Miss. Iya, udah ke-install. Oh, enggak. Ini yang Ini kalau webnya yang Miss ini ya. Feby. Sorry. Oke. Oke, gini aja. Jadi nanti untuk yang e-booknya ya, untuk yang e-book, siswa bisa masuk ke student.playbigbox.com. Nanti mereka apabila sudah beli bukunya akan tampil di website ini, di websitenya, di akunnya siswa. Jadi siswa seperti biasa daftar dulu akun data-datanya, didaftarkan, kemudian beli kodenya, kuponnya. Kemudian nanti bukunya akan masuk ke dalam akunnya siswa. Nah, siswa bisa membuka e-booknya, tampilannya sama seperti Big Box. Oke, ini sudah ada. Nah, di sini adalah buku-buku yang sudah dibeli oleh siswa ya, e-book yang sudah siswa beli. Nah, tampilannya nanti ketika diklik akan sama seperti tampilan di big box-nya. Sorry, tampilan kelas box, sorry ya. Nah, tapi nanti di sini tidak akan ada teaching tools dan juga tidak akan ada fitur answer key dan downloadable materials begitu ya. Di sini nggak ada downloadable materials-nya. Begitu tampilannya akan sama. Jadi alternatifnya kalau memang tidak bisa membeli buku fisiknya, siswa bisa membeli e-booknya begitu secara garis besarnya. Ya. Membeli e-booknya lewat itu juga Kak, Pak? Iya, tetap harus melalui distributor, Pak. Oh, lewat distributor, kada lewat yang aplikasi tadi bukan? Yang web tadi bukan? Kalau memang untuk yang kelas box tadi bisa menggunakan webnya, tapi mohon maaf untuk saat ini masih hanya menggunakan kredit card, Pak, dan tidak ada diskon. Tetap yang $90 itu menggunakan kartu kredit. Oke, Pak. Kalau dengan distributor berarti langsung nggak usah pakai kredit card ya, Pak? Iya, jadi langsung bayar ke distributor nantinya, Bu. Nanti distributor akan request ke kita untuk membuat kuponnya. Baik. Oke, itu saja, Miss Femi. Baik, kalau misalnya belum ada pertanyaan, nanti bisa dicoba di rumah setelah ini, ya, dilihat-lihat. Kalau nanti ternyata di dalam proses untuk nyoba ini, nyoba itu, terus pengen daftar, nah itu boleh kontak dengan Pak Angga, ya. Nomornya Pak Angga ada di grup. Oh iya. Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke dalam grup semua ya? Atau ada yang belum masuk? Sudah ada yang ini udah di grup semua. Sudah di grup semua, oke. Jadi nanti tinggal kontak saya atau bisa kontak Pak Angga, nanti kita bisa bantu untuk proses pendaftarannya. Baik. Ya, sebagai informasi nanti kita punya program yang namanya Top Class ya, Miss Femi ya? Ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti perkembangan-perkembangan training-training yang diadakan oleh Kompas. Kita juga ada webinar dan juga nanti akan ada video tutorial mengenai pengembangan skills guru, kemudian pengembangan pengetahuan mengenai pendidikan dan sebagainya. Nanti bisa diikuti saja update-update selanjutnya di media sosial kita ataupun di grup WhatsApp.
Dan nanti kita juga akan mengadakan launching untuk top kelasnya. Jadi stay tune terus ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi nanti banyak sekali keterampilan yang kita buat workshopnya dari bahasa Inggris, bahasa Mandarin, untuk digital kita juga ada untuk penambahan keterampilan untuk class management, psikologi, dan juga materi teaching method ya, dan digital marketing. Jadi untuk semua kebutuhan yang diperlukan oleh guru. Ya, nanti ditunggu diinformasikan di grup. Baik, kalau kita sudah selesai, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, nanti bisa dicoba-coba di rumah. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lagi di grup ya, kita pasti akan bantu untuk menjawab. Selamat siang buat semuanya, terima kasih untuk partisipasinya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang berpuasa, dan selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Kita jumpa lagi nanti ya di acara selanjutnya. Thank you. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Nanti rekamannya kita akan share ya.